belakang, Tokobites menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan platform e-commerce yang efektif. Saat ini, platform website yang ada dinilai kurang interaktif dan tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan modern. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan berencana mengembangkan aplikasi mobile yang dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Melalui aplikasi mobile ini, Tokobites berharap dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Lebih dari sekedar platform transaksi, aplikasi ini didesain untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Identifikasi masalah, efektivitas proses pemesanan, mengukur kinerja sistem pemesanan berbasis TI, menilai kepuasan dan kebutuhan pelanggan, kemudian menganalisis kualitas layanan digital. Yang kedua adalah integrasi sistem. Yang pertama itu karena identifikasi hambatan teknik dalam sistem TI, evaluasi instruktur teknologi yang ada, kemudian menentukan solusi pengembangan sistem terintegrasi. Selanjutnya itu adalah keamanan dan privasi data. Menilai protokol keamanan sistem, kemudian memeriksa kepatutan terhadap standar pelindungan data, dan mengidentifikasi resiko keamanan informasi pelanggan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang kita gunakan adalah observasi, mengamati dari proses sistem informasi pemesanan kue pada Tokobites. Selanjutnya kita menggunakan metode wawancara. Pada proses wawancara dilakukan secara langsung pada pihak Tokobites untuk mendapatkan informasi mengenai sistem informasi yang sedang berjalan saat ini. Ada tujuan dari proyek kami. Yang pertama itu menganalisa bagaimana sistem pemesanan kue bekerja di Tokobites. Selanjutnya itu ada mengetahui pengaruh sistem pemesanan kue terhadap efektivitas penjualan. Nah, selanjutnya itu ada seberapa jauh efektivitas penggunaan sistem informasi e-bisnis berbasis website. Dan terakhir itu ada mengetahui kendala apa saja yang ada terhadap sistem pemesanan. Nah, selanjutnya ini ada sejarah dari perusahaan. Tokobites adalah sebuah usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan makanan ringan. Berdiri sejak tahun 2015, Tokobites telah melayani pelanggan lokal dengan berbagai produk makanan berkualitas seperti kue kering dan camilan tradisional. Dengan fokus pada kualitas dan cita rasa, Tokobites bertujuan untuk menghadirkan pengalaman kuliner terbaik kepada pelanggan. Kemudian di sini ada dari proses bisnis kebutuhan. Nah, dari yang pertama itu dari sisi customer. Customer bisa membuka halaman aplikasi Tokobites. Kemudian dia bisa ngeregister di halaman aplikasi Tokobites. Kemudian setelah itu customer memasukkan nama, email, dan passwordnya. Lalu setelah melakukan register, customer bisa melakukan login. Kemudian customer bisa mengubah profil pada header aplikasi, dan dia bisa mengubah foto profilnya, kemudian bisa mencari produk yang tersedia, kemudian mengklik detail produk, lalu customer bisa mengklik beli untuk mencekot produk yang ingin dibeli. Lalu dia customer bisa memasukkan alamat pengiriman dan metode pembayaran. Kemudian customer juga bisa mengklik checkout untuk melakukan pembayaran. Kemudian dia melakukan pembayaran, kemudian customer juga bisa nge-logout aplikasi. Nah, dari sisi admin, admin bisa membuka halaman Tokobitesnya dari halaman adminnya. Kemudian si admin melakukan login untuk mendapatkan akses masuk ke dalam halaman administratornya. Kemudian admin bisa melakukan pengecekan orderan masuk. Kemudian admin bisa merekap data akun customer, dan bisa merekap data pesanan, mencetak label pesanan, menambah atau menghapus produk. Kemudian admin juga bisa melakukan pengubahan profil. Di sini ada pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis suatu organisasi dalam konteks e-commerce. Menurut jurnal yang ditulis oleh Chandra Gudiato dan Eko Sediono,
Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Di sini ada strength atau kekuatan. Di sini ada 3. Yang pertama ada karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Yang kedua, SDM kami memiliki skill programming berbasis e-commerce. Yang ketiga ada menyesuaikan permintaan pasar atau user. Di sini ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, perusahaan kami belum terkenal di masyarakat. Yang kedua, keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, sumber daya serta keahlian. Sini ada peluang atau oportunitas. Yang kedua di sini ada 2. Yang pertama ada besarnya pasar mancanegara yang belum digarap. Yang kedua, memperluas usaha baru yang melingkupi dan menguntungkan di bisnis e-commerce. Ya, di sini ada terus ancaman. 1. Ancaman dari situs web penyedia iklan gratis yang lain. 2. Ancaman hacker. Dan di sini juga ada SWOT. Di bagian ini ada strength, weakness, opportunity, strategi SO, strategi WO, threats, strategi ST, dan strategi WT. Dan juga perancangan objek. Nah, di sini perancangan objeknya ini adalah activity diagram pesanan. Di dalam tabel ini terdapat customer dan sistem. Dan ini adalah activity kelola pesanan. Di dalam tabel ini terdapat admin dan sistem. Di sini activity diagram kelola produk ada admin dan sistem. Pertama-tama kami ada sistem mulai, pilih menu kelola produk, menampilkan menu kelola produk, klik tambah produk, menampilkan form tambahan produk, mengisi form tambahan produk, submit data, dan selesai. Dan berikutnya ada use case diagram. Di sini kami main 2 aktor, yaitu adalah customer dan admin. Berikut adalah tampilannya. Mockup customer yang pertama adalah tampilan dari login, yang kedua adalah membuat akun, yang ketiga adalah lokasi, dan yang keempat adalah detail penerima. Di sini ada mockup customer. Yang pertama itu ada home. Kemudian itu kita bisa mencari kata kunci yang ingin kita cari, salad cake. Terus nanti sudah kita cari akan muncul halaman yang kita cari itu, cake kan. Terus kita pencet nih salah satunya, nanti akan memunculkan detail pesanan yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas mockup customer. Di halaman panjang kita bisa menambahkan pemesanan kita. Setelah menambahkan, customer bisa melakukan pembayaran melalui wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, sama Dana. Selanjutnya, customer bisa melakukan metode pengiriman melalui Gojek, Grab, sama ShopeePay. Selanjutnya, membuat pesanan dan akan menampilkan status pesanan atau yang disebut dengan invoice. Selanjutnya, mockup admin. Di sini kita bisa melihat laporan penjualan dan pengeluaran. Di sini kita lihat penjualan harian, penjualan bulanan, pengeluaran mingguan. Selanjutnya kita bisa melihat saldo rekening, pemasukan dan pengeluaran kita di sini. Selanjutnya kita ke halaman produk. Di sini kita bisa mengedit produk seperti gambarnya, terus namanya, dan untuk melihat detailnya di sini kita bisa melihat detail-detail deskripsi kue-kuenya. Selanjutnya ke mockup admin. Di sini kita bisa melihat data customer. Untuk melihat detailnya di sini dan filenya untuk menampilkan data-data customer. Customer juga bisa melakukan profile, yaitu dengan mengisi nama, username, email, password, tanggal lahir. Kesimpulannya, analisis sistem informasi aplikasi e-commerce Tokopedia dilakukan melalui metode SWOT untuk
mengidentifikasi kondisi dan potensi pengembangan platform digital. Sistem ini memiliki kekuatan pada terbuka pengguna yang mudah digunakan, namun masih terdapat kelemahan pada perangkat mobile. Ya, kesimpulan akhir menunjukkan aplikasi e-commerce Tokopedia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan strategi adaptasi yang tepat, inovasi berkelanjutan, dan adaptabilitas terhadap kebutuhan pengguna.